Kalau di Inggris mengatakan halo. Kalau di Jepang mengatakan konnichiwa. Kalau di Korea mengatakan annyeonghaseyo. Kalau di kelompok 2 mengatakan Halo semuanya. Di sini kami kelompok 2 akan membuat tugas sejarah, yaitu menjelaskan sejarah sebagai seni. Yuk simak videonya. มันเทคไลท์เอ็ดบายบริทอนเดอร์สูงเอ้ายาว Separuh nafasku. Yang pertama, saya akan menjelaskan pengertian sejarah sebagai seni. Sejarah sebagai seni berarti bahwa dalam penulisan dan penyajiannya, sejarah tidak hanya menyampaikan fakta-fakta masa lalu secara kaku, tetapi juga membutuhkan unsur-unsur kreativitas, imajinasi, dan kepekaan rasa dari sejarawan. Seni dalam sejarah terlihat ketika seorang sejarawan menggambarkan peristiwa masa lalu dengan menarik, hidup, dan menyentuh emosi pembaca tanpa mengubah kebenaran faktanya. Dengan kata lain, sejarah sebagai seni adalah cara penyajian kisah masa lalu yang memadukan antara fakta dan gaya bercerita sehingga pembaca dapat memahami, merasakan, dan menghargai nilai-nilai yang terkandung dalam peristiwa sejarah tersebut. Contohnya yaitu sejarawan menulis kisah perjuangan kemerdekaan bukan hanya dengan data dan tanggal, tetapi juga menggambarkan semangat, penderitaan, dan keberanian para pejuang sehingga terasa hidup bagi pembaca. Selain itu, sejarah sebagai seni juga merupakan suatu kemampuan menulis yang baik dan menarik mengenai suatu kisah atau peristiwa pada masa lalu. Sejarah sebagai seni lebih mengedepankan estetika daripada segi etika atau logika. Sentuhan-sentuhan estetika atau keindahan diperlukan dalam penulisan sejarah dan eksplanasinya. Menurut Georgi Manchuli-Travelian, menulis sebuah kisah peristiwa sejarah tidaklah mudah karena memerlukan imajinasi dan seni. Menulis sejarah merupakan sebuah seni, filsafat, polemik, dan dapat digunakan sebagai propaganda. Para sejarawan ke abad ke-19 seperti Comte, Spencer, dan Mill menyebutkan bahwa metode dan sikap ilmiah pengetahuan alam dapat dipergunakan untuk mempelajari sejarah tanpa memerlukan modifikasi lebih lanjut. Adapun Diddley, seorang filsuf modern, menyatakan bahwa hal tersebut tidak benar sebab sifat alami dari pengetahuan alam adalah sesuatu yang nyata dan terlihat, sehingga sejarah yang bersifat abstrak tidak mudah dianalisis. Oleh karena itu, sejarah adalah pengetahuan tentang rasa. Diddley menambahkan bahwa pemahaman dengan cara imajinatif mampu menjadikan fakta sejarah lebih hidup dan lebih berarti. Oleh karena itu, menurut Georgi Manchuli-Travelian, dalam penulisan kisah sejarah harus menggunakan bahasa yang indah, komunikatif, menarik, dan isinya mudah dimengerti. Dengan demikian, diperlukan seni dalam penulisan sejarah sehingga tercipta suatu peristiwa sejarah yang dapat dipelajari secara urut, lengkap, menarik, dan tidak membosankan. Oleh karena itu, seorang sejarawan harus bersedia menjadi ahli seni untuk menghidupkan kembali kisah kehidupan pada masa lalu, masa sekarang, dan yang akan datang.
Jadi, makna dari sejarah sebagai seni berarti bahwa penulisan sejarah tidak hanya berisi fakta-fakta masa lalu, tetapi juga melibatkan kemampuan kreatif, kepekaan rasa, dan gaya penyampaian yang menarik agar kisah sejarah hidup dan bermakna bagi pembacanya. Sejarah tidak hanya berbicara tentang apa yang terjadi, tetapi juga bagaimana kisah itu diceritakan. Dengan demikian, sejarawan bukan hanya seorang peneliti fakta, tetapi juga seorang pencerita yang menghadirkan masa lalu secara hidup dan menyentuh. Tujuan sejarah sebagai seni ada beberapa. Yang pertama, menghidupkan kembali peristiwa masa lalu agar terasa nyata bagi pembaca atau pendengar. Yang kedua, membuat pembaca mampu merasakan nilai kemanusiaan, perjuangan, dan makna moral dari peristiwa sejarah. Yang ketiga, menjadikan sejarah sebagai media refleksi, bukan sekedar hafalan fakta. Dan yang terakhir, yang keempat, menumbuhkan minat dan rasa ingin tahu tentang masa lalu melalui kisah yang menarik. Peran sejarah sebagai seni dalam pendidikan. 1. Membantu siswa memahami nilai-nilai moral dan kemanusiaan melalui kisah nyata. 2. Menemukan apresiasi terhadap budaya dan perjuangan bangsa. 3. Membuat pembelajaran sejarah menjadi lebih menarik dan tidak membosankan karena dikemas dengan gaya naratif. 4. Mengajarkan keterampilan berpikir kritis sekaligus empati terhadap peristiwa masa lalu. Kelebihan sejarah sebagai seni. 1. Menjadikan sejarah lebih komunikatif dan inspiratif. 2. Menghadirkan kehidupan batin dan nilai kemanusiaan dari para tokoh sejarah. 3. Mendorong pemahaman yang mendalam tentang makna peristiwa, bukan sekedar kronologi. Keterbatasan sejarah sebagai seni. 1. Kadang menyebabkan subjektivitas penulis meningkat karena adanya interpretasi dan emosi. 2. Risiko pencampuran antara fakta dan imajinasi jika sejarawan tidak berhati-hati. 3. Membutuhkan ketelitian tinggi agar nilai artistik tidak mengaburkan kebenaran sejarah. Di sini saya akan menjelaskan ciri-ciri sejarah sebagai seni menurut Kunto Wijoyo. Yang pertama yaitu sejarah memerlukan intuisi. Kerja seorang sejarawan tidak cukup hanya mengandalkan metode dan rasionalitas yang dimilikinya, melainkan juga memerlukan intuisi yang berlangsung secara naluriah atau instiktif. Ini terjadi bukan saja dalam tahap interpretasi ataupun historiografi, melainkan berlangsung pada seluruh proses kerja sejarawan. Proses heuristik juga memerlukan art invenindi atau seni mencari. Intuisi dalam sejarah adalah kemampuan seorang sejarawan untuk menangkap makna dan hubungan tersembunyi di balik fakta-fakta sejarah yang tidak terlalu terlihat secara langsung. Dengan kata lain, intuisi membantu sejarawan memahami peristiwa masa lalu secara mendalam meskipun bukti yang tersedia terbatas. Ciri-ciri sejarah yang memerlukan intuisi. Yang pertama, fakta sejarah tidak lengkap atau terbatas. Ketika sumber. Yang kedua, perlu penafsiran yang mendalam. Yang ketiga, menghubungkan fakta yang terpisah. 4. Kemampuan membayangkan kejadian masa lalu. Yang kelima, membutuhkan kepekaan dan pengalaman sejarah yang luas. Contohnya, seorang sejarawan yang meneliti masa kerajaan kuno mungkin tidak memiliki bukti tertulis lengkap. Namun, dengan intuisi, ia bisa menafsirkan simbol, tradisi, atau peninggalan arkeologi untuk memahami kehidupan masyarakat pada masa itu. Jadi kesimpulannya yaitu sejarah yang memerlukan intuisi ditandai oleh keterbatasan bukti, perlunya penafsiran pendalaman, serta kemampuan sejarawan membayangkan dan memahami makna di balik peristiwa masa lalu. Yang kedua, sejarah memerlukan imajinasi. Penggunaan imajinasi di dalam penulisan sejarah sangat penting dalam menyusun deskripsi sejarah. Imajinasi membantu untuk mampu membayangkan proses sejarah itu terjadi. Sekalipun tidak dapat dilepaskan dari imajinasi, namun sejarah tetap sejarah dan bukanlah fiksi. Kebenaran objektif dan faktual sejarah tetap menjadi landasan kerja bagi seorang sejarawan. Dalam sejarah sebagai seni, imajinasi berarti kemampuan seorang sejarawan untuk menghidupkan kembali peristiwa masa lalu berdasarkan fakta yang ada, namun dengan sentuhan kreativitas dan perasaan agar cinta sejarah terasa nyata dan bermakna. Imajinasi tidak berarti mengada-ngada, tetapi membantu memahami suasana, emosi, dan makna di balik fakta sejarah.
Ciri-ciri sejarah memerlukan imajinasi. 1. Menghidupkan fakta yang kaku menjadi cinta yang bermakna. 2. Mengembangkan suasana masa lalu. 3. Mengisi kekosongan fakta sejarah dengan logika dan kreativitas. 4. Menggunakan bahasa yang indah dan menyentuh. 5. Menonjolkan unsur manusiawi dalam sejarah. 1. Dalam penulisan kisah perjuangan Pangeran Diponegoro, sejarawan menggunakan imajinasi untuk menggambarkan suasana perang, penderitaan rakyat, dan semangat juang sang pahlawan. Kesimpulan, sejarah sebagai seni merupakan imajinasi agar peristiwa masa lalu terasa hidup, bermakna, dan mampu menyentuh perasaan pembaca tanpa meninggalkan dasar kebenaran sejarahnya. Yang ketiga, sejarah memerlukan emosi. Sejarah yang dibahas adalah sejarah manusia. Manusia utuh adalah seorang pribadi yang bukan saja memiliki pikiran, namun juga memiliki perasaan. Untuk itu, di dalam membuat deskripsi sejarah, seseorang sarjana harus mampu menyatukan diri secara padu dengan objek yang ingin dideskripsikan. Bercerita tentang sejarah harus mampu menghadirkan objek ceritanya kepada pembaca atau pendengarnya, seolah-olah mereka beradab sendiri dengan tokoh yang diceritakan. Sejarah memerlukan empati, perasaan dengan segala efeksinya. Ciri-ciri sejarah yang memerlukan emosi. 1. Menggambarkan perasaan tokoh sejarah. 2. Menghidupkan cerita dengan suasana perasaan. 3. Mengunggah empati dan simpati pembaca. 4. Bahasa penulisan yang menyentuh dan bermakna. 5. Membangun keterkaitan antara pembaca dan peristiwa sejarah. Kesimpulan, sejarah sebagai seni memerlukan emosi agar peristiwa masa lalu tidak hanya dipahami secara akal, tapi juga dirasakan dengan hati, sehingga menumbuhkan empati, semangat, dan nilai kemanusiaan. Yang keempat, sejarah memerlukan gaya bahasa. Penulis gaya bahasa memiliki peran penting dalam mengomunikasikan kisah atau cerita sejarah. Hasil penulis sejarah tersebut menarik atau tidak tergantung pada gaya penyampaiannya. Gaya bahasa yang baik tidak menggunakan bahasa yang berlebihan. Di dalam penulis sejarah harus menggunakan bahasa yang efektif. Kadang-kadang bahasa sederhana justru lebih menarik dan komunikatif. Seorang sejarawan harus mampu memberikan deskripsi secara detail. Sejarawan harus mampu mendeskripsikan peristiwa sejarah layaknya seorang melukis naturalis. Ciri-ciri sejarah yang memerlukan gaya bahasa. 1. Menggunakan bahasa yang indah dan mengalir. 2. Bahasa yang mengunggah emosi pembaca. 3. Mampu membangun imajinasi dan suasana. Bahasa yang menyesuaikan dengan isi cerita. 5. Memberikan kesan dan nilai seni pada tulisan sejarah. Kesimpulan, sejarah sebagai seni memerlukan gaya bahasa agar penyampaian peristiwa masa lalu menjadi lebih indah, hidup, dan menyentuh, sehingga pembaca tidak hanya mengetahui fakta tetapi juga merasakan makna dan semangat dari sejarah tersebut. Sejarah sebagai seni tidak hanya berfungsi untuk menyampaikan fakta masa lalu, tetapi juga memiliki kekuatan untuk menghidupkan kembali peristiwa dengan emosi, imajinasi, dan nilai-nilai kemanusiaan. Kekuatan ini membuat sejarah bukan sekadar catatan peristiwa, melainkan cerita yang menginspirasi dan memengaruhi perasaan, pikiran, serta semangat generasi penerus. Kekuatan sejarah sebagai seni yaitu yang pertama, struktur atau alur penulisan. Sebagian besar penulis sejarah tidak menyadari betapa pentingnya struktur atau alur dalam tulisannya. Meskipun berbeda dengan alur sejarah, penulis sejarah dapat menggunakan alur sastra dalam tulisannya. Alur sastra terdiri atas 3 tahap, yaitu pengenalan atau pendahuluan, krisis, dan solusi. Dengan mengikuti alur tersebut, penulis sejarah akan mampu membawa pembaca ke dalam peristiwa yang ditulisnya. Yang kedua, karakterisasi.
Karakterisasi merupakan unsur penting dalam sebuah karya sastra. Unsur ini dapat diterapkan sejarawan ketika menulis biografi. Dalam menulis biografi, sejarawan harus menggambarkan karakter atau watak tokoh yang dikaji. Oleh karena itu, unsur-unsur seni diperlukan untuk menggambar karakter tokoh secara jelas. Yang ketiga, kekuatan emosional. Penulisan sejarah yang disertai unsur seni mampu mengunggah perasaan pembaca atau pendengar. Misalnya, kisah perjuangan pahlawan yang diceritakan dengan penuh pengorbanan dapat menimbulkan rasa haru dan semangat nasionalisme. Yang keempat, kekuatan inspiratif. Melalui gaya penulisan yang hidup dan menarik, sejarah dapat menginspirasi orang untuk meneladani tokoh-tokoh masa lalu, serta menumbuhkan rasa cinta tanah air. Yang kelima, kekuatan imajinatif. Seni memberi ruang bagi sejarawan untuk membangun kembali suasana masa lalu, membayangkan bagaimana kehidupan, perjuangan, dan suasana batin manusia saat itu. Dengan kekuatan imajinasi ini, pembaca dapat merasakan seolah benda berada di masa tersebut. Yang keenam, kekuatan moral dan nilai-nilai kemanusiaan. Kisah sejarah yang ditulis dengan sentuhan seni dapat menyampaikan pesan moral dan nilai luhur seperti keberanian, kejujuran, dan pengorbanan. Ada dua contoh nyata. Satu, dalam kisah perjuangan R.A. Kartini, gaya penulisan surat-suratnya yang penuh perasaan dan keindahan bahasa membuat pembacanya merasakan semangat dan penderitaan kaum wanita di masa itu. Kesimpulannya yaitu sejarah sebagai seni memiliki kekuatan karena mampu menghidupkan peristiwa masa lalu dengan cara yang mengunggah perasaan, menanamkan nilai-nilai moral, serta memberi inspirasi bagi kehidupan masa kini. Sejarah sebagai seni yang memiliki kelemahan. Walaupun sejarah sebagai seni dapat membawa cerita masa lalu terasa hidup dan menarik, cara ini juga memiliki kelemahan, terutama karena unsur imajinasi dan perasaan seringkali mengurangi keakuratan fakta sejarah. Selain itu, sejarah sebagai seni memiliki kelemahan sebagai berikut. 1. Cakupan materi sejarah akan terbatas. Penulisan sejarah yang terlalu dekat dengan seni akan terbatas pada objek-objek yang dapat dideskripsikan. Penulisan sejarah akan penuh dengan gambaran tentang peran dan biografi yang penuh sajuan dan pujian. 2. Ketepatan dan objektivitas berkurang. Ketepatan dan objektivitas sangat diperlukan dalam penulisan sejarah. Penulisan kisah sejarah berdasarkan fakta, sedangkan seni merupakan hasil imajinasi. Penulisan kisah sejarah berdasarkan fakta, sedangkan seni merupakan hasil imajinasi. Penulisan karya sejarah yang didominasikan unsur seni dapat mengurangi ketepatan dan objektivitas karya yang dihasilkan. 3. Contoh kelemahan dalam praktik. 1. Dalam film atau novel sejarah sering ada penambahan adegan atau dialog yang tidak benar-benar terjadi hanya untuk membuat cerita lebih dramatis. 2. Penulisan kisah pahlawan kadang dibuat terlalu heroik, padahal kenyataan tidak terlalu sempurna itu. Kesimpulan, sejarah sebagai seni memiliki kelemahan karena unsur imajinasi dan emosi dapat mengaburkan kebenaran sejarah, membuat kurang objektif dan sulit dibuktikan secara ilmiah. Contoh-contoh sejarah sebagai seni ada beberapa. Yang pertama, seni arsitektur. Bangunan bersejarah seperti candi, keraton banteng, dan rumah adat yang memiliki nilai sejarah dan keindahan estetis. Yang kedua, seni pahat. Karya pahatan pada candi atau relief yang tidak hanya indah tetapi juga menceritakan kisah atau peradaban masa lalu. Yang ketiga, tarian tradisional. Tarian yang mengandung makna dan nilai-nilai budaya yang terkandung dalam setiap gerakannya menjadi representasi sejarah suatu masyarakat. Yang keempat, karya sastra. Buku, film, atau drama yang menceritakan kembali peristiwa sejarah dengan sentuhan arsitek untuk menghidupkan suasana dan emosi. Kesimpulan sejarah sebagai seni yaitu sejarah sebagai seni adalah cara memahami dan menyajikan peristiwa pada masa lalu dengan menggunakan imajinasi, emosi, dan gaya bahasa yang indah agar kisah sejarah terasa lebih hidup dan bermakna. Dalam sejarah sebagai seni, penulis tidak hanya menyampaikan fakta, tetapi juga menggambarkan suasana, perasaan, dan nilai-nilai kemanusiaan yang terkandung di dalamnya. Tujuannya agar pembaca tidak hanya mengetahui peristiwa sejarah, tetapi juga merasakan dan mengambil pelajaran dari maknanya.
Sekian tugas video dari kami, yaitu menjelaskan sejarah sebagai seni. Kiranya apa yang kami jelaskan tadi boleh bermanfaat bagi kalian semua. Bye-bye! Même dans un sommeil éternel, même dans un sommeil éternel, j'étais censé t'aimer, mais j'ai vu l'inverse. J'ai cligné tes yeux, tu n'étais plus la même. Est-ce que je t'aime? Je sais pas si je t'aime. Est-ce que tu m'aimes? Je sais pas si je t'aime. Digunakan untuk Effort banget. pemikiran dan motivasi tokoh-tokoh sejarah. Kalau di Inggris kita mengatakan hello. You didn't have to cut me off. I could never know we were nothing. Gua nggak peduli, sumpah, gua sudah mau panas. Todavía tú no me puedes pillar. Yo sé que te va a gustar. Tú te pones de espalda. Tu papi se